Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita memasuki Minggu Pekan Biasa yang keempat. Injil Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita kembali disegarkan dan diajak oleh Yesus untuk menjadi orang yang berbahagia, untuk memiliki kebahagiaan yang sejati. Dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita pernah mendengar, barangkali juga mengungkapkan kata-kata penuduhan untuk kebahagiaan. Salah satunya kalimat yang menyatakan bahagia itu sederhana, yang artinya bahagia tidak harus memiliki harta yang banyak, tidak harus memiliki pangkat yang tinggi, ataupun tidak harus memiliki rumah yang mewah. Karena kebahagiaan itu adalah tidak ternilai harganya, yang artinya seorang terhadap yang lain memiliki kadar kebahagiaan yang berbeda-beda. Namun tak jarang juga dalam kehidupan sehari-hari kita sering menilai-nilai kebahagiaan orang lain. Misalnya keluarga si A memiliki harta yang banyak, anak-anaknya sukses, rumahnya mewah, mereka terlihat bahagia. Namun pada kenyataannya mereka sering kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan kurangnya komunikasi. Nah, kita juga menilai keluarga si B. Keluarga si B itu tidak sekaya keluarga si A. Anak-anaknya juga tidak sehebat keluarga si A. Namun keluarga itu kelihatan sangat bahagia karena mereka memiliki keluarga yang harmonis. Mereka terlihat baik-baik saja. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita cenderung menilai kebahagiaan seseorang dari kepemilikannya, dari hartanya, dari kesehariannya. Namun kita tidak tahu bagaimana hatinya. Namun tak jarang juga kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu tak ternilai. Sama halnya dengan Injil hari ini, di mana Yesus menyatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, orang yang jika karena nama Tuhan dicela dan dianiaya, dan kepadanya difitnahkan segala yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, ini pernyataan Yesus ini bertentangan dengan apa yang
menjadi penilaian manusia tentang kebahagiaan yang duniawi. Yang menarik juga di sini Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita semua tentu saja menyukai kedamaian dan ketenangan. Yesus menyatakan orang yang membawa damai adalah orang yang berbahagia. Ketika ada pertentangan, ketika ada perbedaan, seseorang atau pribadi yang berbahagia adalah ketika dia tidak ikut serta menambah ataupun memperumit masalah itu, tapi datang membawa damai dan membawa persatuan. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kita semua pasti sudah paham, sudah mengerti apa maksud Yesus dalam Injil hari ini. Tapi yang paling penting yang harus kita miliki adalah, lepas dari semuanya itu, ada hal-hal memang yang perlu kita miliki bersama supaya kita memiliki kebahagiaan yang sejati itu. Yang pertama adalah, miskin di hadapan Allah berarti adalah kita menggantungkan hidup kita kepada Allah. Kita akan berbahagia ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Yang kedua, ketika kita juga bertahan dalam penderitaan, tidak mudah mengeluh dan menyerah. Yang ketiga, kita juga akan berbahagia ketika kita mempunyai hati yang suci, lemah lembut. Hati kita mampu mengayomi, kita mampu menjadi terang bagi sesama kita. Kita juga akan berbahagia ketika kita bermurah hati untuk memaafkan sesama kita. Ketika kita juga mampu untuk berbagi apa yang kita miliki. Kita juga akan disebut berbahagia ketika kita memiliki hati yang suci. Hati yang suci maksudnya di sini ketika kita membantu ataupun rela berkorban untuk sesama kita demi kemuliaan Tuhan. Yesus juga mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini mau menyatakan bahwa berbahagialah kita ketika kita mau hidup jujur di hadapan Allah, ketika kita mau mengatakan sesuatu hal kebaikan, kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Yesus juga mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dicela dan dianiaya oleh karena namanya. Ya, maka ketika kita mengalami kesulitan, mungkin kita ditolak, kita dikucilkan, itu bukan berarti mengecilkan kita, tapi kita diajak oleh Yesus untuk tetap setia, tidak mudah menyerah, tapi tetap percaya dan berpegang teguh bahwa Yesus akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, semoga lewat Injil dan permenungan kita hari ini semakin memampukan kita untuk menjadi pribadi yang bersuka cita sekalipun dalam kesulitan dan penderitaan. Semoga juga kita tetap bersuka cita sekalipun dalam kehidupan sehari-hari, mungkin karena iman kita ditolak atau dikucilkan orang. Karena perlu kita pahami, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu ada bersama dengan kita dan Dia telah menjanjikan kebahagiaan sejati kepada kita. Semoga amin.